Louisa Hauer. Hai, Assalamualaikum, selamat datang di channel Louisa Hauer. Sekarang aku lagi ada di salah satu toko pecah belah yang ada di Bandung. Di sini punya koleksi tableware dari keramik yang cukup unik dan estetik. Toko ini bukan sekedar toko tableware biasa, tapi bisa jadi tempat buat kalian yang suka hal-hal personal dan handmade. Bahkan di sini kalian bisa pesen tableware custom. Kalau masih belum puas, kalian bisa bikin sendiri tableware impian sesuai sama selera. Karena di sini juga ada studio khusus buat belajar bikin tableware-nya. Jadi selain belanja juga bisa sekalian eksplorasi kreativitas kalian. Yuk kita lihat lebih dalam, siapa tahu kalian jadi pengen langsung datang ke sini juga. Ini ada tableware, kalau dipegang sedikit kasar, terus di tangan ada bekasnya. Jadi berasa kayak kita lagi pegang kapur tulis. Tableware ini baru melewati pembakaran pertama, jadi harus dilakukan pembakaran lagi. Gampangnya belum finishing gitulah. Wih, seru ya datang ke sini. Tableware yang masih mentah seperti ini bikin kita penasaran sama hasil akhirnya, penasaran sama motif maupun perpaduan warnanya. Kayak teapot ini nih, kira-kira hasilnya secantik apa ya? Dari sini aku mau pindah ke tableware yang sudah ready untuk dipakai. Ini ada teapot lagi, desainnya lihat deh, unik ya. Bagian dalam ada lubang kecil-kecilnya. Jadi kalau kita seduh teh di sini, pas kita tuang air seduhannya, daun tehnya bisa kesaring. Menurut aku desain teapot ini belum pernah ada di mana-mana, iya enggak? Selain teapot ada aneka cangkir atau mug. Mug ini bentuk dan ukurannya menurut aku nggak jauh beda sama yang ada di toko perabotan pada umumnya. Cuman di sini mugnya punya motif yang beda daripada biasanya atau nggak pasaran. Kayak mug ini nih, desain mug seperti ini sudah sering aku temui, tapi kalau untuk motifnya belum pernah aku lihat sebelumnya. Mug ini materialnya cukup tebal, bagian luar motifnya simple, dan bagian dalam warna coklat polos. Cakep ya? Kalau kita punya tableware yang desain maupun motifnya nggak pasaran, seneng ya rasanya. Karena sentuhan personalnya itu menurut aku kuat. Balik ke koleksi tableware yuk. Di sini lagi ada diskon nih, mulai dari 20% sampai 50%. Nah, ada koleksi gelas keramik dengan bermacam ukuran yang diskonnya sampai 50%. Ada gelas yang motifnya ciamik banget. Lihat deh, bagus ya. Gelas ini materialnya tebal dan harganya 100 ribuan. Kalau punya kafe yang penyajian minumannya menggunakan gelas sebagus ini, pasti akan jadi daya tarik tersendiri. Dan bisa jadi banyak customer akan sibuk mengabadikannya. Satu lagi ada gelas keramik yang motifnya itu sekilas mirip sama gelas sebelumnya. Bentuknya unik deh, mirip sama kendi atau gentong gitu. Gelas bentuk gentong ini selain sebagai alat minum, kayaknya cakep juga ya dijadiin vas bunga. Tinggal disesuaikan saja jenis bunganya, baik itu artifisial atau yang asli. Terus ada lagi gelas bentuknya tabung, tingginya kira-kira 12 atau 13 sentian. Bagian dinding luar dua warna, tapi kalau bagian dalamnya satu warna. Dan untuk harga 200 ribuan. Tableware berikutnya ada mangkuk yang desainnya nggak kalah uniknya nih. Mangkuk ini mirip sama kap lampu gantung gitu. Setahu aku mangkuk seperti ini nggak mudah kita temui di pasaran kan ya. Kalau untuk motifnya masih agak mirip sih sama gelas tadi. Kayaknya bisa tuh gelas sama mangkuk dijadiin satu set. Terus ini ada mangkuk yang bentuknya itu mirip sama mangkuk sebelumnya. Cuman kalau yang ini bagian bawahnya agak tinggi sedikit, terus bagian pinggirnya nggak ada lekukan ke bawah. Lihat deh, mangkuk yang bentuk dan motifnya secantik ini pasti hidangan di dalamnya akan semakin terlihat lebih menarik dan menggugah selera. Bener kan?
Ada lagi mangkuk bentuknya itu persegi. Kalau dilihat dari ukurannya yang gak gede, kayaknya cocok buat diisi sama sambal. Terus mangkuk ini materialnya tebal dan harganya 200 ribuan. Oh ya, untuk harga tableware di sini apakah sudah termasuk diskon atau belum? Bisa ditanyakan langsung ke pihak tokonya ya. Ada lagi mangkuk bentuknya bulat lengkap sama tutup. Mangkuk ini ukurannya nggak gede sih, terus bodi luar dalamnya bermotif. Dan kalau diperhatiin mirip kayak mangkuk Jepang gitu. Ngomong-ngomong perpaduan warnanya cakep ya. Buat kalian yang pengen belanja di sini atau mau belajar bikin tableware, toko ini namanya CH Pottery dan alamat lengkapnya ada di deskripsi. Lanjut lagi ada mangkuk bentuknya lebar, kira-kira diameternya kurang lebih sekitar 20 sentian lah. Mangkuk ini motifnya sedikit dan cuma ada di bagian pinggirnya saja. Kayak gini nih. Koleksi pecah belah di sini itu materialnya tebal, terus desain dan motifnya banyak yang belum pernah aku temui sebelumnya. Jadi menarik menurut aku dan rasanya kayak melihat barang baru. Koleksi berikutnya ada mangkuk dengan permukaan datar. Terus untuk desain dindingnya itu nggak rata, ada garis-garisnya dan ada lekukannya gitu. Mangkuk seperti ini selain untuk wadah makanan, kayaknya bagus juga ya buat hiasan atau properti foto. Masih seputar mangkuk, ini ada mangkuk bentuknya lebar dan bagian permukaannya datar juga sama kayak mangkuk sebelumnya. Mangkuk bentuk kayak gini itu lumayan sering aku lihat di toko perabotan. Cuman yang membedakan di sini di bagian motifnya. Kayaknya motif seperti ini tuh nggak ada di tempat lain. Selain itu, mangkok seperti ini bisa digunakan untuk menyajikan makanan, baik di restoran, kafe, atau untuk penggunaan sehari-hari. Lanjut lagi, ada yang unik banget nih. Tara! Kalau ini aku sebutnya piring saji buat dessert. Kalau kalian sebutnya apa? Silahkan komen ya. Lihat deh, desainnya itu mirip sama kulit durian ya. Desain seperti ini tuh yang kebayang di diri aku. Kira-kira pengerjaannya rumit nggak ya? Soalnya ada lancip-lancipnya gitu. Dan di sini piring dessert seperti ini tuh ada beberapa bentuk. Satu lagi nih, kalau yang ini bentuknya mirip bunga menurut aku. Menarik kan? Aku takjub banget deh sama desainnya. Idenya itu kreatif banget ya. Kebayangkan kalau dessert diletakkan di atas piring ini, udah pasti naik level estetiknya. Dan kalau nggak dipakai pun, cukup ditaruh di atas rak kayu atau meja sudut rumah, udah bisa tuh jadi pajangan yang bikin suasana rumah makin hangat dan artistik. Ketika kita berada di tempat ini, selain ketemu sama koleksi cantik dengan desain yang unik, rasanya kayak lagi magang karya seni. Karena menurut aku di sini itu banyak terkumpul hasil kreativitas yang menawarkan beragam desain yang sesuai dengan selera dan acara. Lanjut, ada piring saji bentuknya agak oval kayak gini nih. Menarik ya? Just info, koleksi tableware di sini itu tidak semuanya dijual ya. Ada juga yang nggak dijual. Contohnya kayak yang ini nih. Jadi semua koleksi yang tidak dijual ini hasil dari pesanan yang sudah dibuat. Nah, kalau kalian punya bisnis kuliner atau kafe, tableware-nya bisa pesan di sini. Sekarang kita balik lagi ke tableware berikutnya. Ada mangkuk bentuknya sekilas mirip cangkang keong. Lihat nih, kalau bentuknya seperti ini, kira-kira makanan yang pas ditaruh di sini apa nih? Diisi sama salad, cocok nggak? Cocok lah ya.
Melihat beragam desain tableware yang ada di sini itu, aku jadi ingat sama kalimat ini nih, kreativitas tanpa batas. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk berimajinasi, berinovasi dan menciptakan hal baru, kita bisa mewujudkan dalam berbagai bentuk selama hal itu positif. Salah satunya menciptakan karya seni. Kemudian lanjut lagi, ada mangkuk, bagian pinggirnya itu kayak ada gelombangnya gitu. Mangkuk ini sedikit tipis kalau dibandingkan sama mangkuk-mangkuk sebelumnya. Terus cekungannya itu nggak dalam, malah cenderung agak landai. Masih seputar tableware, ini ada piring saji bentuk persegi. Piring ini tebel banget ya materialnya. Kelihatan kan ketebalannya? Tebelnya itu kira-kira 2 sentian lah kurang lebihnya. Bentuk piring ini sangat cocok untuk menyajikan makanan seperti kebab atau roti gulung. Bentuknya yang linier juga dapat digunakan untuk menyajikan beberapa porsi kecil atau makanan pembuka. Ada lagi piring kecil bentuk persegi yang bagian pinggirnya agak bergelombang gitu. Terus punya 2 warna kayak gini nih. Bagus ya. Piring ini menurut aku bisa untuk menyajikan hidangan pembuka atau penutup. Dan bisa juga untuk menyajikan roti maupun mentega. Yang terakhir, aku ketemu sama tungku kecil seperti ini. Tungku ini biasanya di dalamnya diisi sama lilin, terus di atasnya ada tipotnya gitu. Jadi kalau lilin dinyalakan bisa untuk menghangatkan minuman yang ada di tipot. Nah, itu tadi beberapa koleksi tableware yang bisa aku share di sini. Semoga kalian suka dan terinspirasi. Kalau kalian berminat ikut kursus pembuatan tembikar, kalian bisa hubungin langsung pihak CH Poterinya ya. Sekian video aku, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye.